Cek mic, tes 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bersama kami tim Riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa sebelum kita memulai kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan tampilan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, nampaknya sudah jelas di sini ya. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Robertus dan Bapak Ibu sekaliannya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Debbie. Silakan, Debbie. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Ican. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Kamis 11 Juni 2020. Baik, kemarin adalah hari yang kurang baik ya bagi IHSG karena gagal mempertahankan penguatan di atas level psikologis kemarin, ditutup melemah 2,27% di level harga 4.921. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya IHSG gagal mempertahankan penguatan di atas level kemarin, ditutup melemah 2,2% di level harga 4.921. Kalau kita lihat sejenak, kemarin setidaknya ada sektor pemberat ya di sektor pertanian yang berkontribusi tidak mampu mempertahankan IHSG di logisnya di level 5.000. Indeks pertanian kemarin ditutup melemah 3,5%, diikuti oleh konstruksi melemah sebesar 3,32% dan industri dasar melemah sebesar 2,91%. Itu angka pelemahan yang cukup besar ya, sehingga IHSG tidak dapat mempertahankan.
penguatan di level harga di atas 5.000. Ada beberapa sentimen negatif yang kami percaya akan mendominasi pergerakan IHSG hari ini, sehingga kami memperkirakan IHSG masih akan melanjutkan pelemahan terbatas dengan support di level 4.806 dan resisten di level harga 5.094. Kalau kita lihat sejenak di tabel di depan kita ya, indeks saham Amerika Serikat sebagian besar ditutup melemah, hanya Nasdaq yang menguat 67 poin atau 0,67%. Level harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu 10.020. Memang Nasdaq ini adalah satu-satunya indeks saham di Amerika Serikat yang telah mengkonfirmasi bullish trend ketika semenjak ditutup di harga 900. Dan ini kembali memberikan all time high ya, ditutup di harga level harga di atas 10.000. Namun demikian itu tidak diikuti oleh indeks saham Amerika Serikat yang lain seperti Dow Jones dan S&P 500. Pelemahan indeks saham Amerika Serikat kecuali Nasdaq dipicu hasil FOMC meeting atau Federal Open Market Operation Meeting yang digelar 2 hari kemarin, Selasa, Rabu lalu, dan sampai pada kesepakatan bahwa The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 0 sampai 0,25%, setidaknya sampai 2022, dan akan fully support pemulihan melalui operasi pasar terbuka, yaitu pembelian atau quantitative easing dengan target 80 miliar US dollar per bulan untuk surat utang pemerintah AS atau US Treasury, dan 40 miliar US dollar per bulan untuk EKA-EBA perumahan. Jadi surat utang di sektor perumahan ya. Kita tahu pada masa awal pandemik, The Fed sempat memborong US Treasury atau surat utang pemerintah AS senilai 300 miliar US dollar per bulan, dan akhirnya berkurang menjadi 20 miliar US dollar dalam beberapa minggu terakhir karena The Fed melihat pemulihan ekonomi yang on the track. Dalam jangka panjang, suku acuan The Fed diproyeksikan berada di level 2%. Market tidak puas dengan keputusan tersebut karena bukan hanya di sisi yield saja yang harusnya improve, tetapi dari sisi tingkat suku bunga, karena itu yang sebetulnya langsung berdampak di sektor real karena terkait pinjaman ya untuk ekspansi bisnis. Ditambah lagi, kali sejak pandemi COVID-19, The Fed memberikan ekspektasi perekonomian, data-data perekonomian, yaitu GDP yang akan berkontraksi 6,5%, dan untuk periode 2021 sampai 2003. Pertumbuhan real PDB AS akan rebound menjadi 5%, sebelum akhirnya tumbuh melambat menjadi 3,5% dan 1,8%. Tingkat GDP ya, The Fed juga memberikan gambaran tingkat pengangguran yang akan diprediksi mencapai 9,3% pada akhir 2020, 6,5% pada 2021, pada 2022, dan 4,1% pada 2023. Kemudian selain itu ada inflasi umum yang akan diprediksi sebesar 0,8% tahun ini dan akan perlahan menjadi 1,6% di 2021 dan 1,7% 2022 sebelum akhirnya mencapai target inflasi 2% di 2023. Ya, ekspektasi atau proyeksi dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, itu dibaca investor, dibaca market, ada improvisasi, tapi butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi dengan adanya forecast yang butuh waktu tersebut, market juga mewaspadai bahwa rebound yang terjadi relatif sangat cepat saat ini, tanpa kebijakan yang solid dan berani dari bank sentral akan cepat kembali mungkin berbalik melemah gitu ya. Apalagi vaksin COVID-19 belum ada dan tingkat kematian global akibat infeksi tersebut, virus tersebut sudah melebihi 450.000 jiwa dengan tingkat infeksi mencapai lebih dari 7 juta jiwa. Dari komoditas kita bisa lihat crude oil dan Brent itu ditutup menguat ya, masing-masing 1,69. Minyak mentah ditutup menguat di level harga 39,60
US dollar per barel, sementara Brent menguat 1,34%, ditutup di level harga 41,73 US dollar per barel. Ya, ini sebetulnya performa cukup baik antara minyak mentah dengan Brent, karena sebelumnya kedua komoditas ini melemah ya, karena sentimen negatif data dari EIA atau Energy Information Administration. Data EIA menyatakan inventory minyak mentah Amerika Serikat minggu lalu meningkat cukup besar, yaitu 5,7 juta barel, cukup jauh dari ekspektasi market yaitu sebesar minus 1,7 juta barel. Demikian juga inventory bensin yang juga naik sebesar 0,8 juta barel. Namun demikian dua komoditas ini tidak melanjutkan pelemahannya, malah ditutup menguat masing-masing di atas 1%. Demikian untuk market drivers, bahwa kita masih melihat adanya sentimen untuk pergerakan IHSG hari ini. Dan itu juga sudah dites ya di pasar Asia, Nikkei, Hang dan juga Shanghai Composite itu dibuka melemah dan masih melanjutkan pelemahan hingga jam ini. Kemudian dari dalam negeri, kita punya berita emiten dari Astragrafia, Tindo Nusantara Jaya, dan juga PTBA ya, Bukit Astra terbuka. Dari PT Astragrafia terbuka atau ASGR membagikan 40% dari total laba bersihnya pada tahun buku 2019 sebagai dividen bagi para pemegang saham. Masing-masing pemegang saham Astragrafia akan mendapatkan token sebesar Rp24 per lembar saham. Kemudian dari ANJT atau emiten perdagangan Austindo Nusantara Jaya tidak membagikan dividen pada tahun ini. ANJT mencatatkan rugi bersih sebesar 4,6 juta US dollar, merosot dibandingkan dengan rugi bersih sebesar 0,5 juta US dollar pada 2018. Emiten pertambangan batubara Bukit Asam atau PTBA menegaskan likuiditas perseroan akan tetap terjaga meskipun pembagian dividen dengan rasio hingga 90% dari laba bersih. Kemudian kita lihat data foreign flow. Ini juga memberikan kontribusi pelemahan IHSG kemarin ya, untuk gagal mempertahankan ditutup di atas level psikologis 5.000, karena kemarin asing masih kembali mencatatkan net sell sebesar 517,87 miliar rupiah, angka yang kembali cukup besar ya untuk asing mencatatkan net sell. Dengan demikian secara year to date 2020 asing telah mencatatkan net sell sebesar 25,4 triliun rupiah. Hari ini kami memberikan rekomendasi untuk technical. Ada emiten MDKA atau Merdeka Copper Gold. Kami melihat bahwa dari jangka menengah baik atau jangka pendek juga kami lihat adanya bulan, karena itu kita bisa coba trade buy di level harga 1.300 dengan target harga di level 1.350 atau sampai level 1.400. Jangan lupa untuk stop loss level harga 1.235. Kemudian TLKM. Meskipun kami melihat di jangka pendek masih kembali bearish ya, dan jangka menengah sideways, tetapi kami bisa melihat ada opportunity untuk spekulasi buy di level harga 3.100 dengan target harga di 3.200 atau bisa ditahan sampai level harga 3.320. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 2.970. Kemudian yang terakhir dari consumer good, Wood atau Integra Indo Kabinet terbuka, kami memang masih melihat baik jangka pendek maupun menengah sideways ya, tetapi kami bisa memberikan rekomendasi untuk
mencoba spekulasi buy di level harga 336 dengan target harga di 348 atau bisa ditahan di level harga 304. Jangan lupa stop loss di 324. Nah, itu dia rekomendasi teknikal kita hari ini. Ada di sektor mining, di sektor consumer good, juga ada di telekomunikasi ya, seperti Telkom. Ya setidaknya hari ini investor akan menanti berita hasil pertemuan Menteri Keuangan Eropa untuk membahas paket pemulihan Uni Eropa serta suksesi atau pergantian Presiden Eurogroup. Kemudian juga investor menanti klaim pengangguran Amerika Serikat seminggu kebelakang yang masih diprediksi bertambah 1,5 juta jiwa yang mencairkan klaim pengangguran pertama kali untuk data seminggu kebelakang. Dan juga investor menanti indeks harga produser Amerika Serikat atau PPI bulan Mei yang diekspektasikan meningkat 0,1% setelah sebelumnya menurun sebesar 1,3%. Juga investor global menantikan laporan keuangan Adobe setelah indeks saham sektor teknologi, yaitu di dalam Nasdaq Composite itu rally ya, bahkan all time high di atas level psikologis 10.000. Demikian Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya boleh mengetikkan pertanyaan di question and answer. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Ya, terima kasih masih bersama kami. Untuk pertanyaan pertama, Pak Wahyu Erawan menanyakan SCMA ya, bagaimana hari ini? CMA baru saja juga kemarin ya, atau beberapa hari yang lalu mengumumkan untuk buyback kalau tidak salah ya. Hari ini kemungkinan masih belum kemana-mana sih ya. Kemarin juga penurunan cukup lumayan, sehingga masih ya kalau bisa dibilang sekarang kurang lebih dekat-dekat support ya, sekitaran 950 seperti itu. Kalaupun ada pelemahan lanjutan, MA20 bisa dijadikan level support selanjutnya ya, 900 rupiah. Pak Hendrali Isido, Adaro HMSP. Sido penguatan 2 hari lalu ya cukup lumayan, sehingga kemarin cukup ada level profit taking yang lumayan masif, volume juga lumayan ya. Karena juga kemarin sudah sentuh resistance, yaitu high sebelumnya, yaitu pada tanggal 7 April ya. Dan jika sudah punya, semoga sudah jualan juga ya kemarin. Kalau baru mau masuk, tunggu level di bawah saja. Level-level di bawah di sekitar 1220, Pak. Untuk Adaro, setelah sempat menyentuh resistance 2 hari yang lalu ya, sekitar 1240, nampaknya akan ada koreksi dulu, dan kelihatannya akan ada koreksi hari ini. Lihat juga MACD cukup mendukung adanya koreksi ya. 1050 boleh dijadikan support, 1050 hingga 1060. Untuk HMSP-nya, HMSP sudah breakdown dari supportnya, kemungkinan masih akan membentuk support baru ya, walaupun sudah agak oversold gitu. Boleh diperhatikan HMSP 1700 hingga 1660 ya kurang lebih level support yang boleh diperhatikan HMSP. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya BWPT Demas Pegas. Untuk Pak Robertus, BWPT kemarin 2 hari lalu ya, cukup lumayan penguatannya, disertai dengan volume yang sangat tebal ya. Pada penguatan itu kurang lebih mensentuh resistance MA200 juga 107, dan nampaknya dipakai jualan juga untuk
besok ya, kemarin maksudnya. Untuk level entry nampaknya sih belum ya, masih ada potensi koreksi. Kita lihat bagaimana setelah dibuka nanti. Harusnya 90 rupiah jadi support ya, kalau memang cukup kuat boleh dijadikan level entry. Dan resistance 100 gitu ya untuk level exitnya. Untuk Adaro, Demas maksudnya ya, Demas nampaknya sih udah habis juga penguatan, menguji support 156 sih Pak ya. Angka baiknya tunggu di level situ saja hingga 150. Dan untuk Pegas juga penguatannya cukup kuat ya berhari-hari ini, beberapa hari ini maksudnya. Kemarin sih close di level MA5, selain 1040, dan jika level tersebut cukup kuat, boleh saja untuk dilakukan entry di Pegas ya. Level lebih bawah selanjutnya 1000 rupiah lah ya, 1000 rupiah pas. Bu Arwini WSBP, Indi Pewon, dan MEDC bagaimana tren hari ini? Hari ini sih masih tipis aja dan kecenderungan mengikuti level, maksudnya pergerakan induknya yang waskita. Kecenderungan masih ada potensi koreksi sih Bu, 166 hingga 168 untuk USBP, Indi. Indika juga demikian ya, sideways aja. Jika ingin entry 640 paling tidak untuk support. Pewonnya koreksi cukup sehat lah ya, beberapa hari naik. Sekarang cukup menarik sih untuk entry di Pewon 428 430-an ini. Hingga 420 lah ya kurang lebih. Memang MA5, MA9 boleh dijadikan sebagai support, kecuali breakdown dari sana. Potensi support selanjutnya 386, resistance 450. Kemudian TBIG, TBIG $1080, potensi support selanjutnya. Kalau kemarin sih shadow-nya cukup panjang ya, hingga 1050. Masih dalam rentan koreksi sih ya. Kalau 1080 close di bawah itu, potensi support selanjutnya 1050. Untuk Medco kecenderungan masih melemah ya, padahal ada penguatan harga minyak kemarin juga.
Walaupun demikian, sekarang kurang lebih di level support ya, kalau close di bawah 474, 472 ini, kemungkinan ada membentuk support baru hingga 445, 444 kayak gitu. Pak Hendra, BCA, United Tractor ASI, kalau sudah profit boleh dilepas atau di hold? BCA tergantung juga ya, kalau mau partial profit taking boleh juga, nanti boleh ambil lagi ya di sekitar 26.400. BCA walaupun melemah gini, kemarin kalau tidak salah masih di koleksi asing juga ya. Kalau mau ditahan juga tidak apa-apa, apalagi untuk long term ya masih oke lah ya BCA. Tapi memang tekanan pada banking nampaknya akan berasa ya beberapa, nanti dah hingga esok lah ya, di tengah tekanan pada indeks seperti itu. Kemudian Astra-nya ya. Astra boleh juga untuk profit taking dulu. Enaknya sih kemarin ya, atau 3 hari yang lalu. Nanti boleh masuk lagi di sekitar 4.300. Demikian United Tractors juga boleh profit taking dulu. Shadow-nya panjang-panjang juga ya pelemahannya. Dan sekitar 15.800 boleh diperhatikan untuk masuk kembali, koleksi kembali gitu ya. KF dan INAF bagaimana hari ini, Bu Heka? KF cukup panjang shadownya, kurang lebih low-nya menyamai level close ya kemarin ya. Lebih tinggi sedikit sih ya, artinya tekanan jual juga masih berasa, lagi volume juga besar sekali ya kemarin. Potensi koreksi sih masih bisa, 1130 bisa dijadikan support dulu, atau 1125. KF dan INAF tadi ya. Demikian juga INAF, pasca penguatan yang sangat tinggi 2 hari yang lalu, paling enak untuk jualan dulu sih ya. Kalau saat ini belum saatnya untuk masuk. Pak Antoni, Pegas, Kalbe, Unilever, Pegasnya sudah. Untuk Kalbe sudah sentuh resistensi ya kemarin, boleh dipakai untuk sell on strength dulu. Kemudian Unilever masih dalam gerakan sideways lah ya kalau bisa dibilang. Kalau ingin koleksi level-level 8.000 ya paling tidak 8.000 hingga 7.700 paling menarik untuk koleksi. Kalau Pak Wisber, BNI, Unilevernya sudah, Telkom, ICBP, BNI-nya kalau mau entry 3.900 boleh ditunggu, 3930 paling tidak, mengikuti tekanan jual yang masih lumayan ya, boleh nanti serok bawah saja. Kemudian Telkom, hari ini kita rekomendasikan juga
Dan memang dibuka melemah. Kalau ingin koleksi pun tidak apa-apa, 3.000-an lah ya Pak, tidak 3.010 hingga 3.030 boleh diperhatikan. Kemudian ICBP-nya masih tertekan ya. Dan nampaknya sih belum saatnya sih masuk, boleh tunggu bawah saja juga 8.200-an Pak. Bu Evelyn, BMRI. Empat resistance kurang lebih 4.900 ya, tapi nampaknya sih menuju support selanjutnya 4.400, 4.390 gitu. Pak Jonathan juga BNI dan ICBP-nya sudah ya. Pak Junaidi, Telkom, Kalbe, Pegas, Unilever-nya sudah, Cepin-nya. Nampaknya sudah habis juga penguatan dan saatnya koreksi, yang MACD juga mendukung demikian ya. Kalau ingin masuk level yang perlu diperhatikan 5.200 kurang lebih. Bu Nuna, TBIG dan Pewon masih layak untuk di hold atau tidak? TBIG dibilang defensif masih boleh sih ya, tapi tergantung average juga. Kalau average rendah juga masih boleh. Kalau baru ingin masuk 1040, 1030 lah ya untuk entry yang menarik. Kalau Pewon memang masih tertekan sih ya. Nggak terlalu tertekan hari ini. Tapi 2 hari sebelumnya cukup ada lumayan tekanan yang lumayan. Kalau 425, 424 ini, 424 boleh dijadikan support ya. Kalau tembus ke bawah, level 400 hingga 390 bisa jadi support selanjutnya. Bu atau Pak Dameria, untuk stok hari ini rekomendasinya boleh dilihat di Telegram channel kita, ada Telkom, Wood, dan MDKA ya. TBG, LSIP, HMSP masih bagus untuk di hold. TBG-nya barusan sudah ya, HMSP juga. LSIP yang masih dalam track uptrendnya ya, 784 boleh diperhatikan ya. Kalau ingin koleksi pelan-pelan 784 hingga 754. Bu Desianti, HMSP, Wika. HMSP-nya sudah, Wika-nya nampaknya akan ada koreksi dulu ya, mengingat juga penguatannya sudah sangat tinggi. Hampir di semua konstruksi lah ya. Level support selanjutnya bisa jadi 1110. Jika ingin entry boleh dimanfaatkan di level tersebut. BCA dan ASI Bu Rosa, BCA-nya sudah juga. Kalau ingin entry paling menarik memang tunggu di 27.000.
Tapi paling tidak beberapa hari ini masih sideways aja ya. Kalau ingin membeli bertahap dan diantrikan boleh juga. Di level-level low di sekitar 28.000 hari ini. Hingga level tadi ya, 26.000. Astra juga masih tertekan ya. Tunggu di bawah saja 4.400 sih untuk Astranya. Kalau saya mau invest, boleh average down di berapa Pak Hendra? Tadi BCA level 28 hingga 26.000 ya. Astra level 4.400 Pak. United Tractor 16.000 pas ya, hingga 15.800. Pak Wira Isat, bagaimana trennya dan apakah bisa masuk? Nah, untuk ISAT menarik sih ya, tapi level harga sekarang kayaknya sih ketinggian sih ya. Boleh di buy on weakness 2100, tapi untuk trading saja dulu. 2140 support, entry ya untuk entry, level resistance sekitar harga 2250. MAPA dan MAPI, Pak Putu, MAPA baru ini aja ya, level volumenya cukup tinggi dan sekarang sudah tipis lagi ya. Level support boleh di 2370 untuk MAPA. Tapi boleh diperhatikan volumenya juga ya, takutnya kalau belum ada volume yang meningkat agak sulit juga untuk ada pergerakan yang signifikan. MAPI kalau ingin coba koleksi, memang pelemahan sangat ini ya, sangat besar hari ini. 730 kalau ingin buy on weakness di MAPI. Overall track masih uptrend sih ya, kecuali breakdown dari 730 itu bisa saja berubah jadi sideways. Paling tidak perhatikan level support 730 tersebut, Pak Putu. Pak Agus Hartono, PTBA Kumdet, kapan ya? Kayaknya belum di announce ya PTBA Kumdetnya. Iya, dan juga baru ini aja, baru apa namanya, dividen payout ratio, karena Inalum mau banyak ya dividennya. Untuk Kumdet belum diberitahu sih kapan. Untuk Pegas Tins GGRM, buku Sumastuti,
Pegasnya menarik sih ya, masih dalam track uptrend sebetulnya, tapi perhatikan level support 9 berapa ini ya? 920 990. Ya, 990 jika cukup kuat atau close tidak di bawah level tersebut sih masih bisa menarik untuk koleksi ya. Kalau mau diantrikan 990 boleh juga. Kemudian tins gudang garam. Tins pelemahan 3 hari ini cukup lumayan sih ya, tapi ada pullback rasanya untuk perdagangan hari ini. 545 level support kalau ingin koleksi menarik juga ya di level tersebut. GGRM belum sih Bu ya. Nampaknya full uptrendnya sudah habis, paling tidak sideways dulu. 45.000 boleh diperhatikan sih ya. Main Java Cepin mainnya 540 yang udah tersentuh juga hari ini ya. Kalau kuat bisa dijadikan support 540 main maksudnya. Untuk 540 ini cukup fragile juga sih ya. Kalau breakdown dari sana 520 boleh dijadikan support. Kalau Java 1200 bisa jadi resistance, tapi pelemahan berhari-hari ini cukup ini yang mengkhawatirkan. Walaupun ada pullback hari ini, memang paling aman tunggu di level support paling bawah di sekitar 1010 ya, kalau ingin menunggu. Untuk Cepin juga demikian, malah sudah square lah ya, padahal sempat melemah lumayan. Level support paling enak 5250 untuk koleksi. Untuk bagaimana cara ikut telegramnya Pak Budiman Sibolon, paling mudah di Google saja Pak, di Google namanya Telegram Research PSI. Nanti tinggal klik link langsung menuju channel kita gitu Pak. Ya, yang ini Pak. Sama aja sih. SMGR Bu Melinda memang sudah keluar kemarin ya, penjualan SMGR itu memang secara secara tahunan sangat mengecewakan ya, untuk bulan Mei saja maksudnya, karena hampir 30-40% gitu ya penurunannya secara industri penjualan semen. Potensi koreksi sih masih ada sih sebetulnya kalau kita lihat MACD ya. Tapi nampaknya MA20 9.050 jadi cukup tahanan yang cukup lumayan kuat ya.
Kalau ingin koleksi 9.050 hingga 9.100 ya paling enak ya untuk SMDR. Level resistance sambil mencoba menguji high-nya kembali 10.100. Buka Pak. Bu Eka Antam. Antamnya kalau support sekarang cukup lumayan kuat. Masih dalam on track uptrend ya sebetulnya. Tapi support selanjutnya boleh dipakai 550 ya untuk Antam. Untuk PTBA berapa dividen per sahamnya Bu Desianti? Ditaksir sekitar 90% ya dividen payout ratio dari laba tahun lalu, yaitu berarti 3,65 triliun ya. Kalau per sahamnya sebentar Bu. Ditaksir sebesar 315-an Bu per lembar saham. Kalau kita pakai dividen yield di sekitar harga 2.400-an ya PTBA, harusnya yieldnya mencapai 13%. MNCN kalau mau dikoleksi di level berapa Bu Pak Piong maksudnya? 935, 945 Pak, boleh diperhatikan untuk entry. Support selanjutnya 905. Pak Adi Guna, Adaro. Sempat tentu juga tadi ya, di support 1050. 1055 maksudnya ya. Tempat tentu kalau ingin coba entry 1055, 1050, kalau dapat boleh. Bu Eka, kalau untuk koleksi investasi jangka panjang sama apa yang direkomend ya? Saat ini yang masih
big caps sih paling aman ya, big caps dan uh, index mover lah ya kalau bisa dibilang. Memang masuknya disarankan juga secara bertahap, saham-saham seperti BCA BRI tentu ya. Kemudian di sektor konsumsi ada Unilever, CBP INDF. Di sektor aneka industri Astra gitu ya, boleh diperhatikan saham-saham yang memang big caps atau raja ini ya, rajanya marketnya di masing-masing sektor gitu. Ketika ini ya, kita sempat juga buat market update waktu kuartal 1 kemarin, bulan Maret lah ya, ada beberapa stock picks yang kita berikan, boleh dipakai sebagai acuan nih kalau ingin investasi juga Bu Eka. Saham-saham yang ini fokus kita yang undervalued ya, dan juga punya DER yang masih manageable gitu, debt to equity, juga mempunyai kas yang lumayan karena waktu itu kita mengira pandemi ini juga akan ini ya menyakiti gitu ya, menyakiti kas perusahaan, sehingga kita lihat kas perusahaan dengan kas yang besar gitu yang masih punya survival yang tinggi gitulah ya untuk menghadapi pandemi ini. Ini sejak Februari atau Maret ya kita buat, dan sekarang ada beberapa yang udah lumayan lah ya naiknya. Kurang lebih itu Bu Eka, semoga bisa jadi acuan, dan nampaknya pertanyaan Bu Eka juga menjadi pertanyaan penutup kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya Bapak Ibu, semoga bermanfaat webinarnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami undur diri dulu, mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.